Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aldari Hadatul Aish, NIM 049, jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas reguler A, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. 1. Sumber bahasa, 2. Peresmian, 3. Kedudukan, 4. Fungsi. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan di Nusantara pada abad ke-7 sekitar tahun 600 sampai tahun 790-an. Bukti yang dapat mendukung pernyataan tersebut diantaranya penemuan prasasti bahasa Melayu kuno di berbagai daerah baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. 2. Peresmian bahasa Indonesia. Diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan menghasilkan 3 ikrar dengan berkedudukan sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, kedudukan bahasa Indonesia berada di atas Sumpah Pemuda yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagai bahasa negara, kedudukannya sebagai bahasa negara yaitu terdapat dalam UUD 1945 pasal khusus bab 15 atau pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, daerah, dan antar budaya, alat pengemban kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia yaitu bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah, dan alat pengembang kebudayaan yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan materi yang kedua yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, pemakaian huruf. 1. Huruf abjad, terdiri atas 26 huruf yaitu huruf A sampai huruf Z. 2. Huruf vokal, terdiri atas 5 huruf yaitu huruf A, E, I, O, U. 3. Huruf konsonan, terdiri dari 21 huruf yaitu selain huruf A, E, I, U, O atau selain huruf vokal. 4. Huruf diftong, terdiri dari gabungan huruf vokal yaitu A, I, E, A, U, E, I, O, I. 5. Gabungan huruf konsonan KH, NY, dan SY yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. 7. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar, dan lain-lain. Dipakai untuk menegaskan, mengkhususkan kalimat, bagian kata, atau kelompok kata. Dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. 8. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, saya sedang makan. Pada kata saya, itu yang huruf S-nya ditulis dengan huruf kapital. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Dewi Sartika. Pada huruf D dan huruf S, itu ditulisnya huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, ibu berkata, "Kak, tolong belikan telur." Pada kata Kak, K-nya ditulis dengan huruf kapital, karena itu termasuk petikan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama, agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Islam, Al-Quran. Pada kata Islam, I-nya ditulis dengan huruf kapital, begitu pula dengan kata Al-Quran, A-nya ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya yaitu penulisan kata. Penulisan kata dibagi menjadi 11. Yang pertama, kata dasar.
Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh dan belum mendapatkan imbuhan apapun. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. B. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, akhir, tengah, atau gabungan di antara ketiganya untuk membentuk kata baru, sehingga berhubungan dengan kata pertama. Contoh kata berimbuhan yaitu menyapu. Kata menyapu terbentuk dari kata dasar satu ditambah kata imbuhan me yang diletakkan pada depan kata sapu. Jadilah kata menyapu. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang merupakan suatu kata yang mengalami perulangan. Contohnya seperti sia-sia, laba-laba, bidi-bidi, kupu-kupu. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. D. Gabungan kata. Gabungan kata adalah apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran. Penulisan gabungan kata harus serangkai dan tidak diberi tanda hubung. Contohnya, menandatangani, pertanggungjawaban, mengkambing hitamkan. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dijeda dengan baik. Contohnya pada kata buang. Kata buang jika dipenggal yaitu menjadi bu-ang. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, saya pergi ke pasar. G. Partikel. Partikel diartikan sebagai kata yang tidak dapat diubah bentuk dan mempunyai makna gramatikal di dalamnya. Kata-kata yang termasuk ke dalam partikel sendiri terdiri atas lah, kah, tah, pun, dan per. Contohnya yaitu, bacalah buku itu dengan baik-baik. H. Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Contohnya seperti A.H. Nasution dibaca dengan Abdul Haris Nasution. I. Angka dan bilangan. Angka adalah lambang bilangan, sedangkan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Penulisan dan penggunaannya bergantung pada konteks kalimatnya. J. Kata ganti. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Contoh kata ganti persona tunggal yaitu untuk orang pertama, saya, aku, orang kedua, kamu, anda, engkau, dan orang yang ketiga yaitu dia, ia, dan beliau. K. Kata sandang. Kata sandang adalah suatu kata yang tidak memiliki arti atau makna khusus yang digunakan sebagai penjelas kata benda yang diletakkan sebelum kata benda. Seperti kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca. Di sini pemakaian tanda baca dibagi menjadi 15. Yang pertama, tanda titik. Salah satu pemakaian tanda titik yaitu dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Seperti contoh, saya akan pergi ke kota. Pada kalimat tersebut, di akhir kalimat harus dikasih tanda titik karena itu merupakan kalimat pernyataan. 2. Tanda koma. Salah satu pemakaian tanda koma yaitu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Seperti contoh, 1, 2, 3. 3. Tanda titik koma. Salah satu pemakaian tanda titik koma yaitu dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Sebagai contoh, berijazah sarjana S1. 4. Tanda titik 2.
Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Seperti contoh, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, yaitu hidup atau mati. 5. Tanda hubung. Salah satu pemakaian tanda hubung yaitu untuk menyambung unsur kata ulang. Seperti contoh, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. 6. Tanda pisah. Pemakaian tanda pisah di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Seperti contoh, tanggal 5 sampai 10 April 2013, Jakarta, Bandung. 6. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, siapa yang mengambil makananku? Di akhir kalimat harus dikasih tanda tanya karena itu merupakan kalimat tanya. 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, alangkah indahnya taman laut di Jepara. Contoh yang kedua yaitu seperti sapulah lantai itu. Contoh kalimat tersebut harus menggunakan tanda seru karena itu merupakan seruan dan perintah. 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contoh, jikalau begitu, ya marilah kita melakukan usaha. 10. Tanda petik. Tanda petik digunakan sebagai pengapit kutipan langsung yang berasal dari seseorang, sumber pustaka, atau bahan tulis lain. Contohnya, terbentur, terbentur, terbentuk, kata Tan Malaka. 11. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dia, kudengar bunyi kring-kring tadi. 12. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Seperti contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan tanda penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Seperti contoh, tahun ajaran 2021 atau 2022. Yang terakhir, yang ke-15 yaitu tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Seperti contoh, malam telah tiba. Dan itu kurang lebih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang jelas dalam penyampaian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.